Berarti lu paham soal motor-motor, paham ya? Itu motor gua Gardan. Wih, bener. Aja, bener. Kalau Gardan tuh mekanisme geraknya gimana sih, Baus? Oh iya. Gitu. Kan Itu Gardan kereta api yang ini ya. Terus di ini Matt di doodling tangkinya digambarin Saitama. Lu tahu Saitama kan? Tahu. Ya. Jepang-Jepangan. Nah, iya. Ya dari nama itu sih Jepang. Kalau Jawa Saitomo. Saitomo. Satu jam. Hewan apa yang nggak pernah gajian? Aduh, apa ya? Kira. Sebentar. Burung. Enggak. Apa tuh? Beruang. Enggak. Berapa? Oke. Wow. Oh, iya. This is the Selamat Datang di Bapomet. Ajarin. Jawa metal. Beneran jamet. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Oo. Nama lengkapnya Uswatun Hasanah. Bukan. Bukan lagi. Pak O sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana? Tapi emang orang Jawa emang deketnya sama kultur motor ya. Emang pandangan lu apa sih, Pak O? Kok dari kemarin nggak tahu lu lihat apa sih di belakang? Itu. Nggak pernah masuk frame ini. Oh ya udah gue kirimin ke Hani. Jangan. Kesini tadi dari apa, Pak O? Kesini. Naik naik sarjana pendidikan. Apa tuh? SPD. Keren sekali. Iya. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini, Mas Elvio? Saya kurang tahu juga. Lah kok juga nggak tahu dia main. Saya cuma diajakin ke sini. Saya seperti orang-orang desa yang dibilang, ayo kerja sama saya di kafe kok di kafe. Tiba-tiba Jadi pelacur. wow, slowly goes the name. Emang itu lagu-lagunya? Iya, lagu-lagunya. Iya, lagu-lagunya. Jadi Pak Us, kata tadi cerita sama Mas Halid. Jadi Ya. kita mau menanyakan soal Apa? awal mula kita semua bertemu. Nah, awalnya itu doang. Habis itu baru merangkap ke hubungan ini, kehidupan sehat. Oh, Kayak hidup sehat yang sekarang dipilih Us. Iya. Sebenarnya sekarang ya Iya. udah berapa tahun terakhir itu? Sejak lu Ronin itu berapa tahun? kalau Ronin sih dari 2017, Iya. berarti udah Apa sih? tempat gua nge-gym, tempat Iya. gua. Oh iya. Ya, cuman kalau buat yang emang benar-benar latihan yang fungsional, pokoknya udah tahun terakhir sih. Iya. Nah, lu kan, gua pertama kali tahu kamu Pak Us, Nah. itu waktu kamu bangun motor di 32 Custom. Ya. Yang lu kasih ke si siapa? Ke AB. AB. Ya. Nah, jadi lu Pak Us pernah punya Honda CX 500. CX-500 mesinnya boxer V tapi vertikal. vertikal. Ya itu, ya gimana ya, maksudnya gue sebagai penyuka motor-motor tua ya, Penyintas otomotif. penyintas. Berarti lu paham soal motor-motor, paham ya? Itu motor gue Gardan. Wih, bener. Aja, bener. Kalau Gardan tuh mekanisme geraknya gimana sih, Baus? Oh iya. Gitu. Kan Itu Gardan kereta api yang ini ya. Kalau Gordon apa? Ramsey gitu. Jadi waktu itu pertama kali motor pertama lu yang lu bangun adalah itu. Iya. Ya. Honda CX. Iya. Gardan. Iya. CC-nya berapa, Baus? Sebelum itu punya motor lain dong. Enggak itu. Yang ada fotonya Yang- Saitama. Oh itu dari Bajaj Pulsar. Oh. Gue bikin cafe racer. Oh, pertama kali custom adalah Bajaj Pulsar. Bajaj Pulsar yang cafe racer, terus keren banget. dibikinnya tuh tangkinya tuh kayak unfinished. Iya, aduh keren. Gue udah nih. Dalam. Banget tuh. Iya. Iya. Apa lagi? Jangan nungguin lagi tuh, saya gak ada. Terus di ini Matt di doodling tangkinya digambarin Saitama. Lu Ada. tahu Saitama kan? Tahu. Ya. Jepang-Jepangan. Nah, iya. Iya. Ya dari nama itu sih Jepang. Kalau Jawa Saitomo. Saitomo. Cengengnya sama Mas Saitomo. Nah, waktu pertama kali bangun motor, Ya, dari mana racunnya, Pak Us? bukan diracun sih, jadi pengen nyoba aja karena selama ini kan hidup miskin. Makanya saya suka aneh tuh kalau ada orang hidup miskin modif motor tuh. Iya, kalau saya sadar diri dari dulu. Sekeluarga enggak? Apa? Sekeluarga enggak? Wah, siapa itu? Mau di keluarga? Oh, dia orang bengkel tahu. Pokoknya cari aja yang pernah modif sama Ateng. Ya. Waduh, Cuman emang karena gue itu pertanyaan gue yang selama ini gue tuh selalu mikir kayak kenapa ini
teman-teman gua zaman dulu di Ciledug tuh suka buat patungan tuh sulit, buat makan sulit. Tapi ada aja modifikasi yang dilakukan ke motornya. Menurut gua itu nggak masuk akal. Kadang-kadang kan prioritas sih. Bukan Mas, kadang-kadang karena lingkungan bisa jadi nggak bagus. Iya, cuman maksudnya kayak ya udah kalau udah miskin jangan gaya dulu gitu, maksudnya nanti dulu gitu. Nah kebetulan saat itu gua sudah punya penghasilan sendiri. Jadinya kayak gue ngerasa dengan uang ini pengen nyobain hal yang dari dulu belum pernah dilakukan. Modif motor. Makanya sebenarnya yang paling rombak, paling total tuh sebenarnya bajai Pulsar. Tuh. Ada fotonya nggak? Ada fotonya lama nggak? Udah lama banget. Udah lama banget itu. Cuman itu motor itu pun akhirnya dijadiin hadiah lomba USCAP. Oh, karena lagi USCAP. Iya. Oh, pernah jadi buat hadiah lomba itu? Iya, itu gua ada ini di Thailand. Oh, jauh banget. USCAP. Sawadika. Mantap. Mantap. Keren banget. Nah, berarti setelah Pulsar langsung ke CX. Waktu itu kan beli punya Darto. Ya. Terus emang Darto jahat sih maksudnya. masa ngasih gua ngejual motor sakit maksudnya. Nah, itu pertanyaan gua Paus. Motor kedua lu langsung yang berat. Menurut gua tuh CX itu problem berat. Nah, itu maksud kan gua nggak ngerti. Sorry, bukan problem berat, tapi itu motor PR-nya banyak lah. Bukan PR, pasti di luar bahannya ya, tapi motor itu udah mesinnya box V-twin, kondisinya gardan, secara perawatan dan itu tuh lu cukup berani sih. Iya, tapi emang gimana ya, gue suka banget gitu maksudnya dengan V-twin itu. Asik, keren banget. V-twin. Emang kalau dengan tangki bensin yang gini terus di Mas, gini, gitu. Gak ada tangki bensin gini. Gak ada. Nah, itu kan mesinnya gini. Itu kan teknologinya gimana sih, Bagus? Apa? Kan dia mesinnya gini, kan V gini kan. Iya lah. Gimana tuh, Bagus? Itu kan mesinnya dua nih. Iya. Twin kan, dia kembar. Jadi ketika ada pengapian yang terjadi di satu mesin, mesin satu lagi ngerasain karena kembar. Kembar identik. Identical twin mesinnya. Betul. Kenapa lo waktu itu gak custom di Mas Hateng? Belum kenal. Nggak kenal. Tapi udah buka belum sih? Tahun itu tahun berapa? Udah, tapi masih bengkel kecil, belum. Sama gua aja belum. Itu 2016 itu. Belum. Oh, 2016 ya? Iya. Oke, nah sekarang tuh motor kemana? Dikasihin ke teman gua yang anak stand up. Anak stand up Jogja. Abraham Tino ya. Oke, sempat abis itu jadi sempat Paus pakai touring nggak? Riding. Lumayan. Waktu itu pernah, cuman nggak jauh juga. Karena tiap kali mau nge-gym nggak sehat lah. Betul. Ini maksudnya kan apa ya? Itu kan motor sporty. Iya, sporty. Iya kan? Let's get the beat. Cintaku adalah musik adalah hidupku. Oke, terus Paus. Iya. Jadi lama-lama duduknya gitu. Kan itu motor sport lah ya gitu. Tapi kok sakit? Padahal kan dia sport ya. Iya. Kan gaya hidup sehat. Kenapa sakit? Tapi kenapa sakit terus? Makanya gua tuh ngerasa motor itu harusnya lebih bisa mempermudah lu dibanding mobil. Oke. Tapi kok ini jadinya kok sama-sama repot ya. Maksudnya tiap kali gua tuh ngerasa kalau motor itu tuh fungsional kalau buat gua gitu. Jadi kayak ya karena mental miskin juga dari dulu kan. Jadi gua ngerasa kayak motor tuh, apalagi bokap gua ngasih insight tuh soal motor tuh. ini tuh motor ini tuh sudah diciptakan sama orang-orang yang berpikir keras. Sudah dihitung. Semuanya presisinya. Sehingga begini kan. Apa tuh? Salam presisi. Iya. Udah dibikin presisinya sedemikian rupa, kok bisa gitu dipercayakan motor itu diotak-atik sama orang yang bukan dari lulusan mesin juga bukan gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah dimodif-modif. Nah itu tuh lumayan nyangkut lama lah di kepala. Tapi begitu trauma nggak untuk bangun motor lagi? Oh iya, memang akhirnya saya menyadari kalau emang sotoy gua, maksudnya kayak ya harusnya emang harusnya dibalikin ke Jepang gitu. Jauh banget aja. Sama orang Jepang yang emang bener-bener jadi kayak udahlah, gua kalau buat nyesel sih enggak, karena gua pun mau nyoba ke sini pun juga kan karena pengen tahu apakah gua suka dengan
ngurus motor tua, apakah gue suka dengan motor gede gitu. Ternyata sebagai orang Sunda gue nggak motor gede sih, gue motor AA gitu. Oh, kalau gede Bali. Kalau gede Bali. Benar. Kalau gede Bali. Benar. Motor Pak gede Bali. Motor gede. Nah, waktu lu memutuskan untuk bangun motor Paus. Ya aneh banget dia berusaha buat kayak ada randang tuh harus semuanya harus iya. Keren. Makanya Paus nih, waktu lu memutuskan untuk bangun motor nih, lu ada memutuskan untuk lu ikut nyemplung di skenanya nggak waktu itu? Enggak, karena kan gue tuh rata-rata gue tuh jarang mau berorganisasi gitu. Iya. Atau berkomunitas gitu karena menurut gue lebih banyak kemungkinan seleknya. Rokok saya mana ya, Pak Us? Rokok saya hilang lagi. Ya, rokok. Kan plastik masih lupa ya? Makanya gue pegang tadi rokok mana rokok tadi ya? Aduh, mana masih ada. Itu Ya udah biarin aja lah. itu rokoknya di Soekarno. Kenapa tuh? Ear. Insinyur. Ear Soekarno. IR ya. Iya. Kan lebih bacanya apa? IR. Kan kalau IR itu kalau I-nya gede, R-nya gede. Iya. Kalau I-nya gede, R-nya kecil. IR. Iya, benar. Soekarno. Lanjut. Apa? Komunitas. Iya, karena gue ngerasa kalau itu suka banyak drama-dramanya. Terus juga jadi kita masuk ke situ tuh kayak kita motoran itu bukan karena pengen motoran tapi karena nggak enak gitu. Jadi gue pengen tahu dulu gue seberapa suka sih gitu. Itu kan gue kejadian itu pun dengan semua hal yang gue kerjain sekarang. Jadi gue nggak mau nyemplung ke komunitasnya dulu, gue mau ngerjain sendiri dulu, kayak sepedaan sendiri dulu. Biar gue tahu tuh gue emang suka. Oke, paham. Gitu, baru ntar ikut komunitasnya. Iya. Ya ternyata pas lagi dibilang motor gede, ternyata gede pengeluarannya ya. Betul. Kayak ngurusin beginian doang tuh kayak ya ini harus untuk sementara kan itu mulu ya. Nah, awal mulai jajan untuk sementara kayaknya pakai gini dulu Mas. Setahun kita nyebutnya. Oh iya benar. Lah, harusnya kan kamu udah kenal lama sebetulnya sama Mas Ali. Mas Ali sempat kasih ini enggak? Tahu-tahu dia beli gak ada nanya. Soalnya waktu itu kan lagi banyak di TV. Gua waktu itu jadinya kayak mikir pengen nyoba beli sendiri dulu deh gitu. Toh juga maksudnya gue punya teman-teman yang kenal sama anak-anak bengkel gitu. Iya. Gitu terus ya udah gue beli. Mas Ali, loh kamu kok kenapa nggak bilang? Iya nggak tahu Mas Ali, maksudnya kamu tuh sama aku tuh temennya udah lama loh. Maksudnya kenapa sungkan buat nanya soal motor gitu. Gue nggak kepikiran sama sekali saat itu karena gue waktu itu pengen coba nyemplung sendiri. Gue biasa kalau nyemplung sendiri kayak gitu tuh gue nggak nanya siapa-siapa. Jadi kayak pengen bener-bener main aja udah. Dari awal tuh pengen kayak sepeda pun beli awal pun juga antah berantah juga tuh. Sama kejadiannya kayak gitu. Jadi pas itu ya udahlah. Coba Mas Ali diakal-akalin, udah aku ada kenalan. Dimodif secara jadi kayak apa ya? Kayak artis tua yang operasi plastik gitu. Iya. Secara artis tua mau operasi plastik. Secara visual, cakep bener gitu. Mantep bener gitu. Cuman kan ginjal sudah tidak berfungsi gitu. Kayak lambung sudah bocor gitu. Banyak yang datang Mas, mogok nih gimana? Ini si Hani aja udah sering gue teleponin ini. Loh, karena kan waktu itu terakhir kan motor masuk ke tempat gua sama Jonas. Iya. Waktu itu kan itu dua silinder kan, Mas Teng. Dua karbu. Iya. Pakai karbunya karbu Tiger. Dua-duanya karbu Tiger, gue bilang, waduh, gue bilang Paus ini karbunya udah copotan kan? Iya, jadi powernya gede tapi supply bahan bakarnya murah. Jadi meledak waktu itu kondisi itu. Iya, nah gara-gara 2 silinder itu juga gue jadi nggak bisa motoran lurus. Kenapa tuh? Silinder. Iya benar. Dua-duanya silinder ya. Aduh, rabun ayam lagi. Kalau rabun ayam nggak gitu. Gimana tuh? Copot. Petok dia. Ayam. Awal-awal tapi aku mulai akrab sama Paus itu waktu di MPM udah. Oh ya. Ya di MPM yang awal tuh. Ya. Yang ada kolam renang nggak kepake. Iya. Aku dikenalnya juga awal-awal sama Mas Ali. Enggak, Neng.
Yang oh iya benar. Emang bukannya semua kolam renangnya kepake ya? Yang MPM itu. Iya, betul juga apa sih? Yang kedua juga kemarin. Oh iya benar juga sih ya sih. Iya dua kali ya benar. Pertama kenal yang di MPM lama. Ya, tapi gue udah kenal. Hah? Enggak, karena gue pertama kali kenal Paus itu rambutnya masih botak, terus waktu itu ngajarin datang nih, match dia. Lu coba bisa nggak ketawa orang negro? Coba gimana men? Iya, gitu kan? Iya, deng. Awal-awal ini palu sih, lu bisa nggak ketawa dia? Iya, damn. Gue bilang aneh banget, tapi suruh push up. Suruh push up bareng gitu. Oh itu pas senang-senangnya Ronin itu. Karena gue lihat dia tuh mau ngelakuin apa aja di konten lu gitu. Oh iya. Ya lu teriak-teriak di mana ya terus sih akhirnya jadi sering sih dia konten itu kan teriak-teriak di lampu merah di depan telanjang lah apa terus goblok lu. Mandi-mandian itu ya goblok benar. Karena gue lihat di situ kayaknya ketemu Jamet kayak apakah dia sesuai dengan kontennya? Bukan sesuai dengan apa yang dipromosikan gitu. Iya. Dia review dulu. Review dulu. Lu tuh suruh ketawa bisa nggak ketawanya Dennis Rodman katanya apa negro? Iya. Jadi. Nah kamu pertama ketemu yang HP soal HP. Oh di ini gua lagi ngisi seminar di kampus. Kampus apa ya? Lupa gua juga itu lupa. Telkom kalau nggak salah. Nah, tahu-tahu kelar acara nyamper. Itu belum kenal sama sekali. Sebenarnya ya udah saling lihat aja di sosial media. Di Twitter waktu itu ya. Berarti posisimu waktu itu masih kamu ini apa bicara? Ngisi seminar. Bentuknya dia masih begini dia. Pule ya, kumis lele nih. Belum pakai minoxidil itu. Belum pakai minoxidil. Nah, tahu-tahu kelar seminar tuh, Mas, HP gue hilang. Kalimat pertamanya langsung itu, ya gue juga kaget dong. Saya tahu, kamu lu seminar. Terus Pak Paus. Dia waktu itu kan bikin buku itu, gara-gara dia nulis buku gitu kan. Relationship. Terus gua kebetulan dari tempat gua waktu itu di radio, suruh datang, perwakilan dari media kan. Ya udah gua datang sini terus pas gua liat dia begitu, gua langsung kepikiran karena dia waktu itu di Twitter promosiin Sony Xperia waktu itu. Oh iya. Terus gua HP gua yang hilang Sony Xperia. Jadi jangan-jangan yang dipromoin ini HP dia yang hilang. Bukan. Jadi gua mikir kayak dia kan dekat sama orang brand nih. Jadi kayak siapa tahu nih dengan cerita-cerita sedih jadi dia jadi ternyuh. Makanya gua tuh tidak pernah marah sama orang-orang yang nge-DM gua. Terus kayak, "Bang, saya habis kehilangan ini," gitu kayak saya ngerti kok kenapa Anda cerita ini ke gua gitu. Maksudnya kenapa lu cerita ini ke gua, lu jadi paham gitu. Karena lu ngerasa kayak lu kenal dengan gitu. Jadi bisa siapa tahu bisa diklaim gitu. Oke. Terus emang lu yang ngambil itu? Enggak lah, gila. Dia pernah ada dulu dia. Terus tanya dia dulu, lu ngasih lihat muka dia dulu, muka lu kayak gimana lu? Ganteng. Lu yang di Google cowok jelek cewek cantik keluar dia. Saya kan bisa di Google ya, cowok jelek, cewek cantik keluar. Pokoknya di tahun itu dia udah jadi brand ambassador Hansaplast lah pokoknya. Enggak sengaja. Nah, habis itu enggak pokoknya ini udah pakai ini Hansaplast. Orang nanya ke gua nih. Ya situ katanya Masnya kenapa sih? Cacat gua bilang gitu. ya emang gitu. Jadi anak reggae. Berapa tuh? Cacat. Pikiranku lemah. Cacat. Tapi kenapa ya? Gila aja Gregi suaranya bener. Iya. Ya udah habis itu kita jadi sering kontekan. Terus akhirnya dia Jakarta. Kan dulu lu kuliah di Bandung kan? Gua di Bandung. Terus pas gua ke Jakarta awal-awal dapat kerjaannya dari newnew.com. Itu kerja Mas Ali sama Armu. Radit juga ya? Radit juga. Nah, akhirnya kita jadi sering hangout. Jadi pada masa itu cuman Alit and Uus against the world lah dengan Honda Jazz Bapuk lu itu ya. Jasun, Jawa Sunda. Hah? Tapi dia pendiri stand up Jogja kan? Bohong lah, enggak lah. Ini pendiri stand up Jogja dia. Satu jokes dong Mas Ali. Satu jokes dong Mas Ali. Sebagai founder stand up Indo Jogja.
kena nih. Ya kalau lagi sharing komik tuh menurut Mas Alin gimana? Gimana Mas Alin? Pemateri. Satu jok dong Mas Alin. Nggak bisa. Kan stand up kan penulis juga Iya. Pemateri soal penulisan ya kan? Iya, satu jokes dong Mas Alin. Tapi beneran kamu dulu materi penulisan juga kamu? Iya iyalah. Nggak kan isi seminar kan emang penulisan. Satu jok. Pertama kali kenal sama gue, dia bilang gitu, Ali pendiri stand up Jogja. Tolol kagak. Satu jok. Yang mematikan, jokesnya mematikan. Wah ini udah pasti works di mana-mana gitu. Beban. Kayak beban. Apa namanya? Sampai owner yang punya tempat tuh, yang punya acara kayak lucu banget Mas Alin. Gila pokoknya sampai anak kamu MC sama saya gitu. Kasih Mas Alin. Satu jam. Hewan apa yang nggak pernah gajian? Aduh, apa ya? Jara. Sebentar. Burung. Enggak. Apa tuh? Beruang. Enggak. Berapa? Oke. Wow. Oh, oke. Iya. Bener. Coba materi yang sama Paus bawain. Coba. Hewan apa yang budek? Oh, Apa ya? Nggak tahu Paus. Hewan perwakilan. Apa itu suara rakyat? Budak. Budak di ujung. Pak budak. Iya, itu ada penulisannya di situ tuh. Ada juga tuh. Iya, ada penulisannya di situ. Enggak. Gua ngerti. Gua nongkrong sama anak-anak ini udah belasan tahun. Dari yang dulu gue suka open mic, sampai trauma open mic. Gara-gara mereka. Tapi Paus. Tiap gue ngejok, mereka itu sengaja diam. Atau pas gue manggung sebelum punchline jamnya tuh udah teriak wah. Akhirnya gue berpikir udahlah jadi anak motor aja gak usah lucu. Enggak tahu Paus. Pas lagi itu berapa? Anak ibu. Anak motor. Sorry. Mother cycle ya. Mother cycle. Tapi secara penulisan takuin bahan-bahannya matanya bagus-bagus. Iya, cuman masalah dia tuh apa ya? Jawa kali ya. Padahal banyak pelawak dari Jawa ya. Cuman maksudnya kayak nggak tahu kenapa cara pembawaan dia tuh kayak nulis aja Mas gitu maksudnya. Gak usah keluar layar udah. Iya, maksudnya kayaknya tuh kalau ada kursi di belakang kamera, nah di situ tuh Mas gitu. Iya, kayaknya. Karena cara dia bercanda sama kita, sama dia pas lagi kayak dia tiba-tiba bawa action cam. Iya. Terus cara ngomongnya beda. Switch personality. Jadi itu langsung switch. Sekarang gua ngerasanya waktu itu kan kita mau kemana gitu, motoran. Zaman gua belum married tuh, terus dia nggak tahu dia lagi mau ngevlog, mau riding gitu kan. Kalau nggak salah tuh gua pakai yang CX itu kalau nggak salah tuh. Dia lagi siap-siap pakai Red Wing ini, coklat tuh Red Wing gitu tuh. Sampai sekarang masih ada. Masih Red Wing. Terus bentar ya. Oke. Dia naruh kamera tes. Oke, jadi teman-teman semua anjing. Siapa kamu? Anjing, Jakarta nggak ada orang Jawa tuh di situ. Cara ngomongnya nggak lagi gue kenal itu. Cara bercandanya gitu, cara delivery itu harus semua artikulasinya jelas gitu kayak. Iya kan? Bener kayak kayaknya ini deh penyebabnya. Apa tuh? Jokesnya nggak works gitu. Oke. Karena kebanyakan penghibur tuh ya caranya dia sendiri aja. Maksudnya kayak normalnya dia bercanda sama orang aja kan gitu. Nah, tapi kalau ngomong Mas Ali, kalau yang spontan lucu. Lucu kalau spontan. Iya, uhuy. Spontan. Nah, Paus, sampai akhirnya
Berarti kan di New sebelum stand up komedi berarti? Udah di stand up juga. Oh berarti stand up dulu baru akhirnya unyu. Dia stand up tuh kayak manggung sekali doang deh waktu itu. Iya, dia Suci. Iya. Suci 5 kali. Itu apa lu? Dia. Oh, Loh, kalau yang pencari apa? Pencari. Bukan, nesapnya apa? Yang SNP dulu. Semprul. Semprul itu. Iya. Udah. Itu mah setelah jauh. Oh. Iya. Karena itu kan kalau aku ngeliat fotonya tadi sama kayak masih zaman-zaman Semprul. Semprul, iya. Iya, betul ya. Metro kali ya, stand up Metro ya. Metro, ya. Metro. Oh ya kalau yang stand up Metro. Jadi dulu tuh dia di stand up comedy itu masuk 15 besar apa 10 besar ya? 15 ya kok nggak salah. 15. Nah, itu kan tiap malam tuh akan ada yang Eliminasi. eliminasi. Dia kayak sengaja gitu pas naik panggung pertama di sana. Joke-nya bener-bener asal-asalan gitu. Oke. Ternyata gara-gara dia mau sidang skripsi. Jadi sebelum gua akhirnya memutuskan buat ke karantina itu, Iya. padahal COVID belum ada. Oke. Tapi gue udah karantina duluan. Sorry banget ya. Maksudnya gue bukannya mau ngecilin teman-teman semua, maksudnya kayak sorry ini nakes nih gitu. Pas beda mas. Iya, gue udah duluan karantina nih, sorry Ini yang banget. suci itu. Iya, suci. Oh iya. Jadi gue bilang sama nyokap, "Ma, pilih mana? Ini ikutan audisi yang emang bener-bener bisa ngasihin duit tapi gua nggak lulus. Apa gua lulus tapi ini harus gua tinggalin yang kompetisi." I see. Ya. Terus nyokap cuma ngomong, "Ya mama masih pengen datang ke wisudaan." Pengen datang ke wisudaan gitu. Oh ya udah, kalau mungkin itu pertanyaan itu di tahun-tahun sekarang, gua bakalan ngambil Suci dibanding kuliah. Kan dia cuma pengen datang wisuda, kan bisa pakai AI. Iya benar. ChatGPT. Iya, kan bisa pakai AI. Ya, cuma akan foto di situ doang. Ya, maksudnya kan wisuda nggak gitu penting, pakai ijazah palsu juga bisa kan sekarang. Wah. Ya, arahnya kok Enggak kan memang kenyataan. Iya bener. Iya. Wisuda palsu juga ada. Dan wisuda, ya udah nggak apa-apa maksudnya. Iya. Wisuda. Udah ya udah. Ya itu wisuda ya udah ya makanya namanya wisuda, dari semua kata-kata ada lulus, ada apa, wisuda kan. Iya. Udah. Udah gua nggak mau gua sekolah lagi gitu kayak kan Wisuda. udah. Nah, akhirnya Pak Us ngikut ini tetap kuliah dulu. Ya akhirnya tampil dengan seadanya biar dieliminasi. Dan benar-benar dieliminasi Wah. di babak pertama. Eliminasi Pak Us. Eliminasi. Di penampilan pertama. Nah, akhirnya setelah Pak Us wisuda baru ngejar yang tadi balik lagi ke dunia itu. Ya kan gue juga nggak bakal tahu itu bakalan kesempatan itu masih ada atau enggak kan. Oh. Dengan tahu resikonya seperti itu. Dulu jurusan apa Pak Us? Apa ya? Sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Oh iya. Siapa dong kamu masih? Iya. Dia jangan nyamain gua. Coba dong satu bahasa Inggris. Coba dong. Bahasa Inggris. Coba dong. Ini artikulasi yang jelas nih. Artikulasi jelas. Coba dong. London. Kita langsung udah kenal dia nih. Iya, Inggris style, England. Kan mau ke September ke UK. September ke UK. Oh, UK. September ke UK. RCTI dong. Oke. Tapi kalau kita lagi sepi, janganlah. Kalau lagi nggak ada topik nih, jangan tiba-tiba kalian tahu nggak kenapa ini? Itu tuh mata anak-anak udah sinis gini nih. Gitu. Bola hitam tuh udah di ujung mata sini. Mau nggak ketawa nggak enak. Iya Mas Adin. Gitu. Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris dong. Contohnya gimana? Besok kan UK style. Ya, lo kan harus nge-vlog biar algoritmanya masuk ke masyarakat UK kan. Dengan logat Scotland ya. Iya. Wah, ya ada gitu. Ada. Iya, pasti. Ada. Gua harus ngomong kayak gitu. Bahasa Inggris dengan logat Scotland. Iya. Iyalah. Hey mate gitu kan. Hey bro, lu jawab gitu enggak? Ya, harus dipancing. Misalnya Jamet orang Scotland asli ya. Coba mate. Kok lu mau kan? Oke. Hey man, what you doing man? What you doing man? Ini kayak lebih dua. Mas kok nggak ada jahitan? Coba apa sih? What you doing man? Perasaan udah dioperasi, why are you juling? Tuh.
Langsung terbukti. Sebenarnya masuk. Cuma gitu ya. Oh ya, apa yang membedakan gue juga bingung. Gue baru tahu apa yang dimaksud dari. Harusnya lu tahu, cuma lu mungkin nggak enak aja kali. Kayak benar-benar batas gini lah. Itu. Iya. Itu. Sampai gue Nah, sekarang kita mau nanya, apa yang membuat seorang Uus memutuskan dari yang kurus jadi bulky? Nah, ya. Sebenarnya nggak ada niatan buat jadi badan jadi gede gitu, nggak ada sih Mas. Cuman kayak karena suka anime, suka baca komik kan, suka ngelihat badan si main karakternya itu badannya bagus-bagus gitu. Ideal lah, ya. Ideal. Nah dari situ sebenarnya pancingannya dari situ. Apalagi gua kan tontonan pertama anime pertama kan Dragon Ball. Hah? Dragon Ball. Wah, Iya, Dragon itu Ball. badannya ngeri-ngeri. Iya. Pasti yang jadi contoh badannya Mr. Popo kan? Wah. Yang mana ya? Yang hitam. Yang hitam yang pakai sorban tapi hitam. Oh iya, tahu. Yang bibirnya tebal. Tapi hijau. Hijau, hitam. Iya. Ada besar Popo. Kesian dari lahir udah hijau ya. Kasian gak bisa disuting. Kenapa tuh? Green. Lah ini sorban doang nih. Sorban doang. Nah, terus Mas Elita lanjut. Iya, nah terus program lu dari kurus kan sebenarnya banyak tuh orang sama pertanyaan. Gua dari kecil kurus, makan sebanyak apapun kurus. Nah, sebenarnya kan lu juga punya gen ektomorf kalau gua lihat. Lu dulu kurus tinggi, orang kurus kalau tinggi itu susah gendut. Gua waktu zaman di Sus itu berat gua di 65 67 lah. Bayangin, tingginya 100 Iya. berapa? 187. 187, beratnya cuma 65. Ada. Tapi kalau basket udah dari dulu, Pak. Basket udah dari dulu memang atlet kan dulu. Itu ya, kamu ini ya, Pak? IBL ya? Hampir. Yang itu apa? Sarjana muda, Satria Muda. Channelnya udah nggak ada tuh Sarjana Muda. Iya, Satria Muda. 3 point gini cap 3 jari. Atau kalau habisnya keluar datang ke dosennya dipindahin. Satria Muda kamu ya? Enggak, dulu sempat masuk rosternya Bandung Utama, dulu sekarang udah nggak ada. Lo kalau sama si yang siapa? Yang punya Fumo? Yang si itu. Itu Pelita Jaya. Oh, di Pelita Jaya. Kamu nggak di Pelita Jaya dulu ya? Apa? Sempat di Pelita Jaya nggak? Enggak, sempat ikut latihan doang aja. Cuman enggak maksudnya mau masuk ke dalam rosternya. Iya. Itu di Bandung Utama. Waktu itu. Cuman tidak saya ambil karena gajinya kecil. Maksudnya udah gaji tapi atas itu ya? Iya, jadi gaji lah. Berarti nasional berarti itu kamu itunya? Ya enggak, maksudnya tim profesional, klub profesional kayak Sarjana Muda itu. Iya. Gue Sarjana Muda sih. Ya. Capek-capek jadi sarjana pemain basket goblok. Sarjana Muda. Apa nggak dimarahin itu sama ibu bapaknya itu? Kamu tuh besok tuh kamu tes PNS gitu. Malah main basketan lo Iya. Nah, cuma dari berat 65 itu ke 104 itu ternyata gara-gara gue nge-gym dan putus. Jadi nge-gym serius, terus tiba-tiba ada berhenti. Udahan berhenti dan dalam kurun waktu gue nge-gym itu suplemennya full, protein apa segala macam itu full, termasuk yang di shake gitu, protein shake dan segala macam itu gue sikat semua tuh. Jadi kan si hormonnya malah ini kan udah biasa mendistribusikan makanan yang masuk ke otot-otot kan. Nah karena gue tidak nge-gym sama sekali, jadi ngembang, meledak. Gue tuh berapa kali kasih tau teman-teman gue yang emang dibilangnya kayak gue mah kayak genetikanya kurus gitu. Gue dulu makan, lu bayanginnya zaman dulu gue susah, menurut gue kayak yang menjadikan gue happy adalah ketika gue makan mie goreng 4-5 dalam satu waktu. Oke. Gue aja nggak gendut gitu di posisi itu tuh gue nggak gendut. Makan kayak gitu pas ada duit makan mie goreng 5 deh. Iya. Sama telur 4 gitu kayak yang kayak gitu tuh gue nggak gendut. Giliran gue udah punya sekarang. Iya, maksudnya pas gue nge-gym, nge-gym serius ya kan, lu kan nge-gym kan juga nggak seserius waktu itu gua setelah punya uang lah sih. Iya. Gua serius, gua masukin protein dan segala macam, ternyata pas berhenti itu bingung badannya. Ini yang biasanya buat jadi otot, buat recovery dan segala macam, ini nggak ada jalurnya. Jadi timbunan lemak. Soalnya kalau tak lihat fotomu tadi, untuk jadi segede ini menurut gua ternyata kamu bisa segede gini gitu Mas. Itu ada bantuan yang lain nggak?
Apa steroid gitu? Gitu-gitu. Nggak ada. Kamu nggak pernah, karena kan kamu cukup lama di dunia gym kan pasti. Ya, tapi dulu gue sempet pakai apa ya? Kan dulu tuh ada namanya nitro atau apa gitu. Pokoknya itu dia semi steroid gitu. Oh, tapi di pemakaiannya diminum. Diminum tapi tetap. Oh. Cuman emang dosisnya nggak boleh terlalu banyak. Jadi dia ada takarannya gitu. Loh, kalau steroid sendiri itu sistem kerjanya gimana sih, Bang? Ya, hormon. Ngeboost testosteron. Testosteron itu kan yang gini, waktu kita remaja, testosteron tinggi itu kan membantu kita untuk maksudnya secara libido Iya. perkembangan otot perkembangan tubuh Nah, itu kayak kita makin tua testosteron itu makin rendah sehingga kita mau gedein otot aja susah gitu. Nah, dengan tambahan kayak gitu sebutannya apa sih? Enhanced drug. Iya, kayak enhancer lah. Kayak gitu. Itu impact-nya adalah badan yang kita targetin, misal naikin massa otot 10 kilo dalam setahun dengan steroid bisa 6 bulan gitu. Dipercepat aja gitu. Tapi efek sampingnya ada macam-macam. Paling banyak ke psikologis, roid rage namanya, suka ngamuk. Masa waktu itu kamu suka ngamuk-ngamuk ya? Badan gue segini-gini aja. Jadi steroidnya nggak ngaruh ke otot, tapi ke mental doang. Kalau dia marah-marah itu bukan gara-gara steroid. Barangnya dirusakin orang. Sering gitu. Atau nggak dihilangin orang. Nah itu marah-marah dia. Marah-marah tuh. Oh, berarti kamu tetap pernah melewati fase itu? Pernah, tapi cuma maksudnya nggak nyampe nyuntik itu nggak nyampe. Karena ya zaman dulu tuh kelihatan lah orang pakai steroid itu tuh, apalagi yang murah. Iya. Itu suka banyak ini apa kayak biar jerawat di sini. Di punggung sama kadang-kadang ke muka. Jadi mukanya juga beruntusan juga. Nah, Paus, aku pernah dapat info, Paus. Jadi seumpama nih ada dalam dunia bodybuilder, gym dalam dunia gym. Kalau orang itu memang menggunakan steroid dikatakan. Ya. Kalau lagi di media kayak gini-gini itu mereka sebetulnya nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh. Karena ilegal. Karena ilegal sebenarnya. Cuman tanpa itu kan nggak bisa lu ngebentuk otot sedefinitif itu. Jadi kayak lu ditanya ini, pakai steroid nggak lu? Walaupun lu menggunakan, lu nggak boleh bilang kalau lu menggunakan. Oh gitu. Karena takut disalahgunakan maksudnya gitu ya. Iya. Dan itu harusnya di bawah pengawasan dokter. Kalau lu mau pakai, lu harus cek kadar darahnya di kadar testosteronnya berapa. Iya. Terus kayak ada cycle-nya. Iya. Nanti harus ada off-nya. Ada off-nya berapa bulan, ntar baru bisa pakai lagi gitu. Soalnya kan pernah ada tuh yang di mancanegara tuh, yang mental gitu yang. Nah, itu sintol itu. Apa itu? Disuntik minyak. Oh, serius mas itu? Iya. Sintol. Jadi acak-acakan. Ngembangnya acak-acakan. Karena itu bukan otot, itu minyak. Dimasukin. Disuntik minyak. Oh, itu ada ininya lagi tuh ya? Sintol namanya. Gua udah riset soal itu, men. Nah, ngomongin program pertama yang lu jalanin dulu apa? Apa? Untuk gedein badan dari kurus. Gue belajar kan gue dari atlet nih, jadi atlet kan kardio sama strength itu kan lebih banyak kardio sebenarnya. Iya. Jadi kayak ini gue pengen emang bodybuilding murni nih, emang gede gitu. Bukan endurance. Jadi gue kardio nggak sama sekali karena butuh kalori untuk transfer ke sini kan. Iya. Ya udah akhirnya gue coba buat kayak gue pengen punya badan kayak Goku gitu kayak yang gede-gede gitu. Ternyata emang nggak bisa. Kalau gue lihat lo sebetulnya ngarahnya ke itu ya, siapa yang slam dunk tuh yang rambutnya merah? Hanamichi. Iya. Sebetulnya ke situ arahnya ya? Sebenarnya ke situ. Cuman pas ngelihat ada Zoro di One Piece gitu kayak badannya tuh fit gitu. Tapi kotak-kotak gitu, lean gitu. Nah, Paus, kartun-kartun Jepang segitu berpengaruhnya buat lu berarti ya? Karena kayak Paus kan baru launching liquid foam. Kan nuansanya juga nuansa kartun-kartun Jepang. Maksud gue sampai bener berarti lu segitunya berarti ya sama itu ya? Iya, karena dulu gue nggak bisa ngoleksi action figurnya karena miskin. Jadinya gue suka baca berulang-ulang gitu, suka menelaah. Oh ini itunya apa, ilmunya tentang apa ya gitu, kayak suka jadi ke situ karena sampai akhirnya badan juga lu ngikutin. Iya. Oh iya gitu. Jadi pas waktu itu emang nggak ada jadwal olahraga, kayak basket gue males, jadwalnya pun selalu nggak nemu gitu. Giliran gue bisa, jadwalnya nggak ada. Jadwalnya bisa, guanya yang nggak bisa gitu. Jadi di kondisi yang kayak gitu tuh kayak udah gue
kayaknya pumping aja deh gitu, kayak ngegedein badan aja gitu. Ternyata habis itu jadwal penuh banget, nggak bisa nge-gym, ternyata naik. Jadi waktu itu dari 65 itu ke 80. Iya. 80. Terus gua rajin nge-gym lagi. 80 tuh otot udah naik ya? Udah gendut lagi. Oh, gendut itu? Iya, udah gendut lagi. Udah gendut lagi. Jadi 80-nya awalnya otot, jadi lemak. Iya. Nah, habis itu gua berhenti lagi lama tuh, naik. Jadi ke 90. Gemuk. Wah, 90 nih. Obesitas tuh. Harus olahraga nih. Coba pas ada fotonya nggak? Kayaknya gue belum nggak ketemu. Ada sih, ada pernah gue posting sih. Cuman gue yang 90 kilo nggak gue pernah gue posting. Yang gue posting gue 104. Loh, sih tuh zaman kita IMPM dulu yang kamu masih sama Semprot tuh. Ya. Itu berapa berat? Itu di 90 itu. 90 tuh ya? Iya, habis itu gue nge-gym lagi, terus berhenti lagi, nah naik lagi tuh capnya. Oh. Nah tiap kali gue berhenti nge-gym dan libur lama itu naik tuh 10 kilo. Loh, tapi kan dengan tinggimu segini sebetulnya nggak mungkin kelihatan wong. Nah gitu. sebenarnya itu hitungan buat orang Indonesia iya. Sebenarnya kayak oh ini badan segini, berat segini cocok gitu. Iya. Nah padahal di luar negeri tuh yang setinggi gua tuh ya harusnya lebih lincah gitu. Oh, iya. Harusnya beratnya kalau lu berat, tinggi lu di atas 190 atau 2 meter gitu, lu berat 90-100 it's okay karena emang itu idealnya segitu. Tapi kalau buat tinggi sebuah kayaknya berlebihan itu. Sampai 104 itu sampai dengkul sakit. Iya. Pinggang sakit. Kadang-kadang duduk nih. Iya. Duduk kelamaan tuh pas bangun tuh kayak karatan ini. Iya. Kayak buat ngelurusin kaki lagi tuh kayak butuh effort lagi. Naik tangga tuh ngos-ngosan. Padahal maksudku kayak aku nggak pernah paus bilang 90 aja, menurutku waktu itu masih ideal aja menurutku karena tinggi. Ya karena mungkin ya stok otot dia juga masih banyak. Iya, jadi besarnya tuh rata gitu, Matt. Kalau kita yang nggak punya otot, masa otot sangat rendah, sebegitu gendut kan langsung ke perut. Oh iya. Buncit. Iya. Yang lain kelihatan kecil. Iya. Gitu. Jadi karena jalurnya udah pasti kayak oh ini nggak dipakai buat recovery otot, ini nggak dipakai buat tenaga. Jadinya ke perut. Iya. Jadi disimpan. Oke. Nah, baru habis itu kita lihat nih, kan selalu gitu, olahraga berhenti. Cuman yang gue perhatiin, olahraganya berubah-ubah. Dulu tuh ada yang namanya kayak HIIT, Ronin, terus CrossFit itu ya. Iya, CrossFit ya. Terus sekarang sepeda. Ya. Oh, sebelumnya tinju. Iya, boxing. Sempat rame yang jadi kebetulan Paus waktu aku riding mau Mas Ateng sama Mas Salit bertiga itu touring ke Ciletuh. Malamnya aku nonton pertandingan sama Jering. Ciletuh. Iya, ke Ciletuh. Ciletuh yang mau ke arah Citorek itu ya? Yang Pelabuhan Ratu. Iya, Pelabuhan Ratu. Iya. Nah, malamnya tuh habis riding. Nonton yang lawan Jering. Lawan Jering. Iya. Nah, itu aku penasaran itu. Itu kamu begitu sebelum melawan Pak Jering, itu emang latihan udah lama atau memang dipersiapkan untuk pertandingan itu Pak Us? Jadi sebenarnya di awal-awal tuh gua nyari olahraga kardio yang menyenangkan. Oke. Karena pada dasarnya kardio itu kan kalau dilakuin sering dan monoton, lama-lama kita lepas tuh. Oh iya. Karena bosan. Jadi gua nyari kayak kardio apa yang aman buat dengkul gua dan aman dan maksudnya kardionya juga dapat gitu, maksudnya si kalori yang kebakar juga tinggi gitu, ya kira-kira gitu, dan semuanya body movement gitu. Ternyata gua waktu itu lihat di YouTube, boxing itu salah satunya. Oke. Jadi awal mulanya bukan buat tanding, shadow boxing aja gitu atau enggak, emang datang ke sasana. Iya. Emang datang ke sasana. Memang buat kardio aja sebetulnya. Buat kardio doang gitu. Terus ada orang ngelihat story gua apa segala macam, terus kayaknya ada yang salah satu yang kerja di Hollywood juga apa gimana gitu ngelihat gua, wah nih si Us kayaknya mau siap nih gitu. Padahal mah awalnya bukan di situ karena menurut gua tuh orang yang nggak tegaan buat mukul orang. Jangankan mukul, maksudnya kayak nepak pala orang ini kayak harus mikir berkali-kali gitu kayak mau kira-kira ini bercanda gini masuk kayak ke dia gitu kayak. Iya. Banyak pikirannya lah gitu, apalagi gue mukul secara intensinya buat jatuhin orang gitu kayak nggak bisa deh gitu. Tapi karena waktu itu gue mikir kayak belum pernah juga nih nyoba tanding gitu. Iya. Sparring waktu itu pernah juga nggak juga? Sparring sering. Karena sebulan sekali atau ya berapa minggu sekali pasti ada sparring. Karena waktu itu jujurnya kalau baca aku ngeliat Hama Jering nih, begitu ngeliat karena porsi badannya mungkin tingginya lebih tinggi kamu ya.
Cuma nggak mungkin Jering ini sekali hajar kayaknya mungkin terasa juga nih. Tapi beda usia 15 Iya, tahun. tapi menurutmu pada saat pertandingan apa yang kamu rasain Paus? Kalau kita sebagai orang yang lihat, wah ini sih Paus kena sekali sih. Sebelum mulai ting ya. Setelah ting anjing nih akan bercanda mulu Iya. Karena aku lihat wah ini Paus kena sekali kayaknya puyeng juga nih. Iya. Nah itu waktu pertandingan itu yang kamu rasain apa Paus? Capek. Iyalah kamu kayak Muhammad Ali. Iya. Kan gitu-gitu kan. Ya karena gue dari dulu tuh sebenarnya suka nonton boxing dan suka main game boxing di Fight Night lah dulu di PS. Jadi pas gue tuh pas boxing tuh gue tuh tahu gue mau ngapain. Kan beberapa orang kan sukanya emang mukul orang apa kayak tipenya Mike Tyson gitu. Yang sekali pukul tuh orang jatuh, ronde 1, ronde 2 gitu. Menurut gue tuh kayak gue tuh lebih suka Roy Jones Jr., Muhammad Ali gitu. Terus kayak si siapa The Matrix tuh si Lomachenko gitu yang lincah-lincah gitu. Yang memang mukul ngindar gitu kayak. Jadi gue dari awal disetelnya seperti itu. Jadi entertainnya ada. Yang sebenarnya nggak disengaja. Oh iya. Gitu. Influence saja. Iya. Karena kan kalau lihat Muhammad Ali kan sebetulnya dia cukup entertain tuh dalam pertandingannya kan. Dalam pertandingan juga. Bayangin orang mukul 21 kali lu nggak kena. Iya. Balas tatapan. Iya, soalnya lawannya ngadep sana. Iya. Alinya di sana. Aduh. Alinya gimana? Mas. Ali bertinju nih. Anda kenapa melawak nih? Bukan Muhammad Ali ini, Pak. Ali bertinju nih, kenapa Anda berdua melawak nih di sini nih? Pokoknya intinya gitu. Jadi kayak si boxing itu ternyata lu bisa memutuskan lu mau ngancurin orang apa lu mau bermain di situ. Ya, lu nyari poin. Nikmatin. Panjang berarti mainnya panjang. Panjang gitu. Jadi pas kemarin gue boxing ya di kepala gue cuma satu ya, gue cuma pengen jadi peboxing yang gue suka. Iya. Udah. Dan menurut gue kayak lu punya satu pukulan keras dan kuat gitu, kalau nggak kena tuh ya nggak ada poinnya juga. Capek. Iya. Gue berapa kali tuh kan sparring sama yang masih aktif dan mantan atlet gitu. Iya. Bener-bener ronde 1, 2 tuh gue dikasih mukul terus dia ngindar terus nahan terus pura-pura gitu. Wah anjir, pukulan gua nih masuk nih, gue bilang kan set. Pas ronde 3 Mas gantian ya, gitu. Berarti gitu ada dramanya juga ya. Ih, Strategi. Iya. Perasaan tadi aku melihatmu gitu. Iya. Ternyata itu bohong. Langsung ngedrop tuh. Zaman emang di Jakarta emang banyak orang jahat. Bahkan kita sedang melaksanakan hobi kita saja kita dibohong-bohongin. Dilecehin. Anjing tuh gue digebukin men. Gue digebukin terus gue pertama kali kena liver shot. Liver shot. Sama James Mokoginta ada. Salah satu fighter di Bio sama di Hollywood juga kayak. Gue kena karena ulu hati gue gitu kayak. Itu tuh yang ada di kepala gue tuh kayak panel komik Ippo. Jadi Hajime no Ippo tuh. Kan tentang boxing itu. Jadi ada panel-panelnya tuh ngomong gini pas kena liver shot. Kakiku terasa dingin. Kakiku terasa dingin. Otakku sudah menyuruh kakiku untuk bergerak, tapi kenapa kakiku tidak bergerak gitu? Itu yang gue rasain, Matt. Sumpah kepala gue tuh bilang ke kaki gue, gerak. Tapi kalau di situ tumbang nggak lu nggak? Enggak, gue masih berdiri. Maksudnya gue masih berdiri, gue pas karena dek gitu. Kaki gue dingin, terus otak gue bilang kayak geser. Kalau gue nggak geser, gue dikebukin lagi kan. Gue bilang nggak bisa tahu, aku sudah coba. tapi kakiku beneran deh, dia nggak mau. Terus gue ngerasain kayak ada panelnya dibilang gitu kayak kakiku terasa dingin. Otakku tidak bisa memerintahkan kakiku untuk bergerak. Dan yang paling parahnya lagi tuh gue ngerasain, lu pernah nafas mantul nggak? Napas tuh mantul. Belum. Mantap betul. Bukan. Jadi napas tuh
kayak lu ngisep napas nih. Ya. Lu ngisep napas. Tung gitu. Tapi kayak nggak ada oksigennya, men. Kosong. Jadi kayak gitu kayak si paru-paru tuh nggak Iya. Nggak terima. Bos, gini ya, maksudnya bukan kita nggak mau kerja nih, tapi arahan dari atas nih katanya nggak bisa gitu. Sumpah itu kenapa? Di gara-gara itu liver. Iya, liver itu. Kan biasanya kalau orang Jawa ampak nyebutnya. Iya, ampak. Jadi nggak bisa napas. Iya, nggak bisa napas itu beneran gue ngerasain tuh panel gitu yang gue baca di Haji Manoipo tuh itu yang gue rasain. Jadi padahal kalau orang nonton kan goblok geser goblok gitu kan dia. Ternyata kejadiannya begitu ya. Coba turun ring sendiri. Iya makanya. Makanya gue suka olahraga yang gue baca dari manga atau dari komik apa. Nah gue coba buat lakuin untuk berdasarkan kayak kan orang-orang kan kadang-kadang suka mikir kayak nggak mungkin nih bisa begini. Ini mah lebay-lebay aja gitu. Kayak gue baca komik tentang American football. Ada tuh si jagoan utamanya tuh jadi dia diserang di tackle dari atas, leher, sama dihajar pinggangnya. Terus dia muter gini gitu, dua-duanya kepental. Oke. Terlalu berlebihan mas ini, gitu kan. Gua search di YouTube the best running back, keluarlah namanya D'Angelo Williams. Oke. Pendek, terus kayak di belakang kayak predator gitu, keluar kiwir-kiwir. Gimbalnya itu keluar tuh. Itu ada kejadiannya dia begitu, Matt. Dia tackle dari atas sama pinggang begitu, diputer sama dia, dua-duanya kalau pas orang pendek banget. Apa D'Angelo William. D'Angelo William, wah itu lari shot, ditompok dari atas, puter sama dia, dua-duanya kepental. Anjing, emang kalau komik itu ada risetnya gitu. Iya, pasti. Karena berdasarkan yang nyata, cuman mungkin dilebihin efeknya itu dilebihin gitu. Cuma beneran ada. Tapi kalau hentai itu berpengaruh nggak di hidup lo? Terserah, tergantung hentainya. Kalau hentai indah kapuk sih. Oh iya, pantai. Sorry. Bukan. Sorry. Kan anaknya wibu banget. Iya. Hentai juga. Kalau film porno, hentai kamu ikutin nggak? Oh sangat. Karena kamu suka Jepang-Jepangan nih. Karena apa ya kayak yang bisa ngasih tete gede dan pentil pink itu cuma ada di hentai gitu. Dan bergairah kamu? Iya. Oh iya? Dulu Pertanyaan apa itu? Soalnya aku nonton bokep hentai. Cakapan macam apa? Gua dulu nggak punya uang, men. Dulu nggak punya uang buat beli komik bokep. Iya. Gue tuh dulu tuh gue agak lumayan berbakat, Matt, untuk ngegambar. Oke. Menggambar, karena gue suka baca komik kan, jadi suka gambar sendiri tuh. Terus pas gue mau gambar soal masa depan, wah nggak jadi tuh gambarnya. Kamu kan dukun mas. Iya, nggak ada gambaran. Iya, nggak ada gambaran. Aduh, nggak ada gambaran lagi. Terus gue pernah coli pakai gambar gue sendiri. Jadi gue membayangkan perempuan yang ideal menurut gue tuh kayak gimana. Iya, terus gue gambar, gue bikin tetenya gede, gitu kayak, terus gue coli gitu. Pernah gue. Agak aneh sih. Soalnya aku mas ngelihat bokep ya nggak bergairah ya, cuma lucu-lucuan aja gitu. Kamu bisa bergairah lihat konten. Iya. Oh yang modelnya sama gurita gitu. Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau dulu komik tuh yang terkenal tuh Golden Boy. Iya, tahu. Mouse. Iya. Lumayan beken tuh pada zamannya tuh. Oh, tapi aku dulu ngerasain itu. Aku kalau bicara komik dulu Inspektor Gadget tuh. Ada bagian dia bukan. Ada dulu zaman ada kelihatan BH-nya pink gitu. Beda kelas sama kita. Allah, kelis. Iya. Beda ya. Kelis. Apa tuh? Kelas. Investor gadget itu yang punya topi helikopter itu kan. Iya, yang bisa ngeluarin gadget apa-apa. Iya. Dulu lihat ada yang bagian buka BH-nya gitu. Itu aku berdiri dulu titik kemaluan. Nah ini soal sepeda nih. Iya, sepeda. Sepeda apa, Met? SPD. Bongkok. Jadi Paus sekarang lagi intens di bersepeda. Sepedanya jenis sepeda bongkok. Terakhir ikut Tour de Ambarukmo. Loh, sebelum ke sana Jakarta, Bandung. Iya kan terakhir Tour de Ambarukmo. Karena ya
kita harus mengucapkan selamat dong. Wih, congratulations. Finisher, Oh, iya, 155 kilo itu ngelilingin Mall Ambarukmo ya? Enggak. Bosan banget. Mas. Bosan banget. Gila. Gila sih. Gila sih. Iya, masuk. Masuk Zara. Naik sepeda. 155 itu Jakarta. Dari Jakarta. Enggak, di Jogja itu. Jogjanya. Jadi dari Jogja ke Parang yang ke arah Parangtritis itu, ke Kopi Panggang ke atas, terus ke Prambanan, terus ya balik lagi ke Ambarukmo. 155 kilo itu berarti Jakarta Cirebon nggak sampai ya? Bandung. Jakarta Bandung. Jakarta Bandung ya. Nggak nyampe Bandung malah. Bandung 180. Kalau lewat tol. 180 Bandung. Enggak, kalau lewat jalur Mas, maafin, kita pakai jalur sepeda ya. Oh iya, jalur Iya. Itu 160. Jadi Bandung. Dari Ciputat ke Bandung itu 160. Itu kan kamu sempat jatuh tuh ya, yang awal-awal latihan. Iya. Ya kan? Iya. Terus pulang nggak finish kan awal-awal latihan tuh dulu. Itu bukan tur Ambarukmo, itu ada program lain lagi. Iya, itu emang lagi jalan-jalan yang di bulan puasa. Yang mau menuju cinta itu. 250 yang mau bikin love. Istilahnya apa deh? Menunjukkan cinta di bulan Ramadan. Iya. Iya, cinta. Oh, ininya mapnya. Iya. Mapnya dibentuk cinta. Iya, Pakai love gitu. Dijalanin tapi tidak bisa Tidak finish. Lanjut sepedahan. Nah, maksudnya tuh kita tuh mau membedah. Kemarin kan sukses nih. Iya. Nah, prosesnya gimana gitu loh. Nah, di balik kesuksesan tur Ambarukmo kemarin, mungkin banyak orang yang tidak notice bahwa Uus tuh persiapannya juga panjang. Ya. Gua lihat udah berapa tahun terakhir lah dia mulai serius sepedahan. Ya, betul. Enggak, belum anjing. Loh, 2 tahun ada 2 tahun? Enggak ada, gua dari bulan Maret gua. Tahun lalu. Tahun ini. zaman Tahun ini ya Tahun ini, iya. zaman di No Big Deal kan lu udah sepedahan. Iya, cuman belum ketemu yang rute-rute aneh gitu belum. Iya. Belum. Iya. Ya. Masih cuma di dalam kota doang. Gua gabung nggak boleh. Gak usah, jangan. Apaan lu komunitas sepeda statis aja lu ngapain lagi? Mas Us, aku kira-kira helm yang bagus apa ya gitu. Helm apaan? Sepeda. Gue udah beli sepeda nih, katanya. Cuman gue bingung mau pakai helm apa. Coba lihat dulu deh sepeda lu gitu. Jadi gue bisa nyocokin. Iya. Cocoknya buat yang aero apa buat yang all road Iya. gitu. Terus pas di foto sama dia anjing sepeda statis anjing gue bilang. Bangsat. Nah, Pak Us, itu tadi gimana tuh Pak prosesnya tuh Pak Us? Yang Ramadan. Ya kan awalnya kan emang ngelihat temen lama lah, teman Iya. SD. Terus dia sepedahan ke Solo. Oke. Terus tahu gue nih anak Mapala. Kok tiba-tiba dia sepedahan sampai Solo ngapain? Iya, Gue bilang iya. kan. Gue iseng aja bilang. Apa namanya? Imam apa kabar? Nama Iya. bapaknya. Ah. Itu. Manggilnya bapaknya. Kan teman lama, Iya. Imam apa kabar Imam gitu. Enggak bercanda. Umam kalau bapaknya cocoknya Umam. Imam gitu. Ibunya Desi. Iya. Lengkap lagi. Iya. Ada laki-lakinya Anung, yang bungsu Ita. Tidak lengkap. Segitu deketnya gue sama dia. Pokoknya gue bilang ajak dong kalau misalnya lagi mau sepeda, nggak ada di sepeda gitu. Ya udah, ada diajakin lah sama dia. Oke. Sepedaan waktu itu pertama kali ke Bogor. Awal mula. Tuh Oke. langsung ke Bogor, bolak-balik. Jakarta Bogor. Terus habis itu gak lama dari itu bulan puasa kan. Terus kita mau nyari 250 kilo. Oke. Di mana aja tuh dari Jakarta Barat, pokoknya dari Permata Hijau muter ke Kabupaten Tangerang, terus Gunung Sindur, Umpin, terus tembus lagi ke Parung, Bogor, Cibinong, Cilengsi, Bekasi, balik lagi ke Permata Hijau, Oke. 250 kilo. Ya gua dulu nggak ngerti namanya bike fitting, ternyata sepeda itu harus disesuaikan dengan badan lu. Iya. Gue juga nggak tahu kalau misalnya ada group set yang harus diganti Ya. biar itu mempermudah lu Ya. gitu. Nggak tahu sama sekali, gue iya aja. Jadi lu pakai yang ada aja udah tuh. Iya, udah berangkat lah itu. Di bulan Ramadan ya itu ya. Bulan Ramadan itu Akhirnya itu dapat berapa kilo lo? 205. Kurang 45 kilo lagi ya. 45 kilo. Kenapa itu? Nyerah tuh karena technical atau karena fisik? Puasa. Karena udah jam 9 pagi itu. Oke. Jam 9 pagi itu gue berangkat berarti jam 5 sore sampai jam 9 pagi tuh gue nggak berhenti goes tuh. Dari jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi. 14 aja. Jadi berhenti itu kayak makan, terus sholat taraweh, Iya.
terus sahur. Udah. Itu jalan terus, nggak ada tidur. Dan gue tuh baru sadar kalau baru tahu kalau ternyata yang jadi bensin kan badan kita nih. Ternyata harus ada beberapa hal yang diperhatikan kayak kadar elektrolit, garam, gula, karbo. Ternyata tuh ada ilmu-ilmunya yang kayak gitu. Gue nggak tahu. Misal orang mau maraton kan harus carbo loading tuh. Jadi kayak nggak bisa tuh kayak pakai kekuatan anime gitu yang kayak dengan kekuatan tekad yang keras tuh gue bisa berhasil gitu. Nah kalau di sepeda tuh nggak bisa. Apa yang jadi trigger lu untuk akhirnya putusin udah deh emang gue nyerah lah walaupun tinggal 45 kilo? Bulan puasa tuh gue biasanya emang full kalau puasa dari dulu kan. Oke. Iya maksudnya badan kita kan biasanya ngasih trigger atau apa gitu. Oh itu udah mulai apa namanya si pinggang gua tuh ketarik sampai sini sampai betis sini dari sini. Pinggang lu gini ya. Ketarik. Ya Allah, lirik kamu gimana, Mas? Nah, ini gini nih. Ini yang bikin gua malas bercanda kan. Nggak ada apresiasi ngomongan ini anjing. Makanya malas ngomong gua dari tadi. Tapi sebenarnya pas lu bilang ini yang bikin gue males bercanda, yes dia males gitu. Ada tuh tadi Hani juga kecil gini. Kecil. Nah, itu kalau misalkan lu paksain itu udah sadar diri sebetulnya Pak. Iya. Jadi kadang-kadang kan orang mikir kayak sayang nih 150 kilo gitu. Dan akhirnya satu geng itu nyisa satu lah yang puasa. Tapi emang itu udah lama juga sepedaan, setahunan sepedaan. Jadi kayak ya udahlah daripada cedera lebih parah juga, terus juga kayak ngorbanin puasa juga, kayaknya enggak, taruh deh 250 kilo bisa gua dapetin lagi gitu. Cuman berarti kondisi waktu itu kamu masih tetap puasa. Wih keren. Puasa. Terus ya udah pulang. Terus tidur sampai maghrib. Tahu-tahu buka. Bener, itu bener. Enggak deh, gue tidur sampai jam 3. Gak bisa kan soalnya pas nih imsak. Aduh enak banget tuh. Wah, gila. Capek banget masnya ya. Capek banget masnya. Sampai jam 3 pagi enggak, jam 3 sore tuh gue udah bangun, men. Oke. Karena posisinya jantung kan habis kepacu seharian kan tuh kan, jadi kayak nggak bisa langsung tidur enak gitu, nggak bisa. Oke. Adrenalinnya masih nyangkut, masih nyisa. Ya udah akhirnya gue sepedahan, terus gue ngalamin perjalanan spiritual ketika gue ada di tempat antah berantah gitu yang lampu tuh cuma dari sepeda gue doang. Betul kayak zaman kita terabas tuh Mas. Dan masih nanjak gitu. Iya. Dan masih nanjak dan posisi villa masih sekitar 2-3 kilo lagi. Lu sendiri apa? Berdua. Spiritual maksudnya gimana Pak? Lu akhirnya mikir gimana tuh? Banyak lah pokoknya kayak ada suara-suara yang ada di telinga gue, ada di kepala gue tuh kayak meronta-ronta untuk kayak omongin aja kali gitu. Oke. Buat ngelepasin emosinya gitu, kayak diomongin aja gitu, apapun yang lu rasain tuh omongin aja kali gitu kayak. Perjalanan spiritual itu tuh kayak lumayan akhirnya yang ngebuat gue nyangkut sama sepeda akhirnya itu. Lo akhirnya bisa curhat. Iya, bisa rilis. Bukan sama orang sih, tapi kayak ngomong aja gitu kayak. Iya. Si bangsa juga ya dia begini omongin aja gitu. Tapi sambil sepedaan. Terus kayak nggak tahu kenapa dengan botol air yang kosong, terus juga udah nggak punya makanan buat cemil juga gitu, terus gelap gitu kayak. Gue masih punya tenaga untuk nanjak gitu. Ternyata pas emang bener teorinya kalau lu rilis, lu dapat tenaga balik gitu kayak. Tapi itu secara instan ya. Kan orang kan cuma ikut kayak terapi kelas gitu untuk nyalurin emosinya. Habis itu dia ngerasa ada tenaga baru kan. Tapi kan bisa aja itu teknik marketing. Bener gak? Nah ini tuh bener-bener abis rilis semuanya kayak orang gila tau met, kayak ketawa. Abis itu enteng gitu ya? Abis itu nangis. Abis itu kayak marah. Abis itu kayak mempertanyakan dunia gitu. Siapa yang bikin aspal di sini anjing gitu kayak bisa nggak sih nih pemerintahnya bikin jalan tuh agak datar bangsat gitu kayak. Kenapa warga-warga di sini tidak mengeluh gitu kan? Itu ada di kepala gua, pengen ketemu anak istri gua, pengen ketemu teman-teman yang lagi pada sibuk apa kayak gimana tuh kayak wah tuh semuanya keluar dari situ. Itu pernah kejadian sama aku Pak Us, waktu aku Dieng yang terakhir. Jadi aku turun pakai motor Mas Ali tuh, turun ke bawah.
Aku sore turun, sampai akhirnya aku pulang jadi villanya tuh di atas gunung dia. Aku turun ke kota, pulangnya sekitar maghrib. Sendiri. Sama Oji berdua doang tuh, boncengan. Itu bener-bener kabut full, aku gak kelihatan jalan sama sekali, Pak Us. Cuma lampu dari motor, lampunya udah nggak begitu. Bukan pakai motormu, pakai motor satpam waktu itu, X-Red. Yang bocor. Yang bocor. Itu gue di atas gunung, kondisi kabut turun. Tapi bener, aku akhirnya baru menyambung, related dari gua. Related ya. Baru relate, aku akhirnya gini. Ngerasa kayak, wah anjir, kita bukan siapa-siapa men. Itu bener lu sendirian Ya. Sendiri, lampu cuma satu, kabut gak kelihatan apa-apa, gelap total. Kayak naik motor di limbo. Itu udah malam berarti. Malam. Oh, abis maghrib setengah 8, ya setengah jam 7-an jam. Itu gue cuma mikir, wah anjir. Orang kita bukan siapa-siapa, kayak merasa begitu loh, Boy. Iya. Oh, berarti sebelumnya siapa-siapa berarti. Wah, Gila. tapi itu loh, kayak maksudnya kita dilipat sama itu gunung aja udah beres sudah. Iya, gue juga bisa relate itu karena itulah kenapa gue suka solo riding. Iya. Sama di saat kita sendirian di tempat antah berantah, nggak punya teman di sana, Iya. dan nggak ada hal lain yang bisa dilakukan. Akhirnya apa? Kita ngomel sendiri, ngomong sendiri. Dan itu memberi kelegaan saat kita nyampe tujuan. Dan maksudnya itu kayak kadang-kadang tuh itu pertanyaan buat para lelaki yang sudah berkeluarga apalagi ya. Maksudnya kayak kenapa sih laki gue suka banget kayak hobinya tuh ini. Nggak, kurangnya cuma satu sih, kenapa nggak lu tanya gitu. Oh, untuk para wanitanya. Iya, maksudnya tanya aja gitu, jangan dimarahin dulu, jangan dijudge dulu hobinya. Iya. Kemana-kemana itu kayak ya mungkin ada yang pakai alasan itu untuk selingkuh ada gitu. Cuman kan ketika lu dapat hidden gem yang emang bener-bener orang yang emang daripada gua menyalurkan ini ke pasangan gua jadi negatif gitu atau gua mungkin jadi ke anak juga jadi negatif gitu. Lu mau nggak beresin diri lu dulu di proses itu sehingga lu pulang itu lu tetap jadi lu gitu. Betul. I see. Karena gue percaya semua pria itu butuh me time juga. Iya. Ada waktunya pengen sendiri. Ada yang motoran, ada yang sepedahan, dan gue ngerasa kalau gue motoran tuh gue nggak dapat momen itu, men. Karena kalau sepedaan itu lebih ada capeknya, proses. Iya. Karena lu yang harus bawa. Bensinnya lu. Iya sih. Bensinnya mesinnya lu gitu. Jadi kayak pas lagi nanjak gitu tuh kayak di sisi lainnya ngapain, makanya kan gue selalu ngasih tema ke sepedahan gue tuh ngapain sih lu gitu. Karena itu yang gue lihat waktu gue entah lagi naik mobil lewat puncak atau gue waktu itu ke Batu Karas lewat jalur berkelok-kelok gitu, gue ngeliat ada orang sepedahan tuh, itu yang gue pikirin di kepala gue, lu ngapain sih gitu. Jangankan orang kita kalau Trabas dulu agak malam gitu enggak. Ya ampun, di rumah ada kasur enak, ngapain ya kita di sini ya. Jangan Trabas, Pak. Tahu jadi kondisi hujan deras, jalanan bubur Pak Teni. Wah, bubur udah nggak bisa lewat. Salah satu motor teman kita turun mesin di tengah hutan. Kenapa jebol? Jebol mesinnya. Kenapa? Tiger apa itu? VR apa waktu itu. Itu cuma sama anak-anak tiduran di lumpur-lumpur ngeliatin atas gini. Tapi bisa dibenerin. Akhirnya waktu itu ditarik ujungnya. Tapi harus ngelewatin jalanan bubur itu. Gue cuma mikir itu doang. Wah buset. Emang kita jadi orang jangan tengil. Iya, jangan tengil pokoknya. Itu kayak yang gue ceritain dia yang lu sendirian paten, gue bener-bener anjir ini mah sama gunungnya iseng aja nih. Gue dilipat udah beres udah. Terus hilang. Kayak ada pokoknya gue ngerasain banyak obrolan dan banyak kepala gue tuh itu bunyinya nyaring banget di situ. Di lagi sepedaan itu kayak gila ya. Gue waktu itu lagi nanjak terus siang-siang bentet tuh di gradien 20% lah ada di Pabangbon itu tuh, kayak gue lagi nanjak. Terus gue kecapean, terus gue disuruh melipir gitu kayak, Mas kalau udah nggak kuat mah pulang aja gitu. Kayak tuh masih siang tuh, perjalanan gue tuh belum ada setengahnya itu. Masih siang terus kayak, iya apa nggak apa-apa saya istirahat dulu ya di sini gitu. Emang orang-orang sini nggak ada yang sepedahan? Nggak ada Mas. Di sini tuh orang Jakarta doang yang kesini di sepedahan gitu. Terus gue mikir kayak, wah iya juga ya. Kita orang orang beli motor, gaya modif motor, buat bisa gaya ke kota. Oke. Orang kota beli sepeda buat main ke kampung kan. Oke. Kan jadi kayak sebenarnya tuh
sama-sama bodoh aja gitu maksudnya kayak Jadi sama-sama nyari suasana berbeda. Orang kampungnya mikir kayak ngapain beli sepeda gitu, mending beli motor gitu kan. Nah orang-orang ngapain beli motor, mending beli sepeda sehat gitu. Karena kan rutinitas kota kan mengharuskan kita banyak di mobil, banyak di motor, sepeda nggak gara-gara sehat. Iya. Kayak gitu-gitu lah pokoknya kayak wah iya juga ya gue bilang. Dengan posisi-posisi yang ketukar-tukar kayak di kota mah bangsat-bangsat. Iya gitu kayak enggak sama-sama aja gitu maksudnya kayak aliran ini tuh memang natural apa adanya kayak pikiran-pikiran gitu tuh kayak iya ngelihat orang-orang kampung tuh sebaik itu, sesupport itu, terus kayak cara mereka nyemangatin itu kalau ada orang naik sepeda tuh nggak tahu kenapa tuh refleks mereka tuh semangat banget gitu kayak wah. Tapi kalau di kota nggak ada orang kampung naik motor semangat kan? Sebel. Liriknya gimana mas? Liriknya? Tapi aku ngeliat waktu itu salah satu videonya Mas Ali juga aku tuh ngeliat tuh yang pas di Subang, yang dia kejebak di tengah hutan. Subang. Pernah yang hilang. Oh iya. Itu juga salah satu gila. Ini aku ngebayangin posisi di situ sendirian. Malam tengah tengah hutan. Walaupun Mas Ali subscribernya 100.000, Instagramnya 200.000, di situ bukan saha di situ dia. Iya. Ini jadi orang Sudah, Saha. bukan sahanya. Oke. Jadi lensa saha sebenarnya mah kalau mau gue benerin tadi ya grammarnya ya lensa saha. Lensa saha. Bukan siapa-siapa maksudnya. lensa saha. Benar itu lensa saha. Hah? Lensa saha. Lensa saha. Lensa saha. Nah, kalau lensa saha eta lah lensa saha. Lensa nya keling manuk kelinting cinetun. Jadi lu ngerasa nih sepeda ini akan lebih lu seriusin lagi atau lu maintain doang ke depannya? Sebenarnya gue kan punya masalah di dengkul kan gara-gara dulu atlet jadi kayak ada entah pengapuran atau apa segala macam yang efeknya ke dengkul. Tapi itu jadi motivasi hidup gak sih? Dan gue juga ngerasa kalau sepedahan itu tuh nggak tahu ya. Bukan, dengan lu punya masalah dengan dengkul, lu udah gak bisa lagi hidup modal dengkul. Iya sih. Lirikan gimana Mas? Oh my god. Tapi satu Pak. Bandingin sih maksudnya dengkul. Dengkul. Paus, kenapa pembasket itu problemnya di sini? Dan di mana-mana lo. Karena kan semua tumpuannya di sini. Lu lompat pakai ini, lu berhenti dari sprint, berhenti buat ngegocek tak gitu. Iya, tapi kan kayak Pak Paus nih, kan sudah semua atlet sih Matt sebenarnya. Dan itu maksudnya nggak ada teknik dan triknya sendiri nggak kalau atlet? Nah, gua tuh ngerasa kalau makanya kayak banyak opa-opa yang ya gua udah pernah ke Jakarta Bandung dan gua disusul-susul sama kayak kakek. Iya. Oh yang pedahan. Iya. Jadi gue mikir kayak olahraga ini tuh bisa gue lakuin sampai kapanpun. Iya. Dan maksudnya kayak kualitas hidup dia pun gue rasa meningkat karena sepedahan gitu. Karena gue pun ngerasa kualitas hidup gue tuh jauh lebih baik ketika gue bersepeda gitu. Dan yang nggak banyak orang tahu soal sepedahan adalah ketika lu cedera apapun, cuma ada 2 hal yang bisa lu kerjakan karena itu low impact. Maksudnya tidak memperparah cedera lu gitu. Iya. Sepeda sama berenang. Oh sepeda tuh ya itu maksudnya? Iya. Low impact karena bebannya tidak full banget di sini. Iya. Nggak ada langkah kan. Beratnya tuh kebagi tangan, pantat sama kaki. Oh kaki. Sama kaki. Jadi kayak tapi itu khusus sepeda bongkok. Atau sepeda manapun. MTB gitu tuh masuk juga. Ya, itu kan ntar ada spek-speknya tergantung kayak lu mau jalur yang seperti apa gitu. Oh iya. Cuma pada intinya adalah setelah gua bersepeda mulai rutin, ternyata membantu gua buat kayak ternyata gua basket nggak sakit lagi dengkul gua. Ternyata pas gua padel sehari 3 kali itu nggak masalah karena biasanya pas badan gua dingin, gua mulai padel sesi kedua nih sama siapa gitu. Kayak pasti sakit dulu. Nah sekarang 3 kali padel, alhamdulillah sih nggak masalah. Karena ya lu berapa kali sih lu nekuk dengkul lu buat kayak lu paling lu dari duduk berdiri gitu. Iya.
Dan ternyata sepedahan itu tuh melumasi. Ya, Jadi bikin lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Jadi ada pelumasnya tuh dipancing terus buat keluar gitu. Nah, kebanyakan orang meremehkan si bantalan itu kan ada selamanya, bantalan dengkul itu kan ada selamanya gitu. Bantalan itu ligamen itu bukan sih? Bukan. Bukan, ada bantalannya di bawah di sini. Tulang empuk itu loh, Mas. Hah? Yang kadang-kadang udah hilang jadi sakit pinggang. Oh iya itu. Itu bantalannya. Iya, itu karena bantalannya sudah tipis. Jadi langsung ke syaraf. Oh, oke. Jadi dirasa bakal komit ya, sepedahan ini tetap akan dijaga. Kayaknya bakal karena ini jadi kayak boxing pun sesekali gue masih boxing gitu, terus kayak karena kan ada teman-teman juga di situ yang kayak main dong sini gitu, kayak sana gitu, terus kayak dari sepedaan ini pun juga kan gue ada target mau ke Bentang Jawa juga, mau ikutan Bentang Jawa juga. Terus juga gue juga mikirin kayak nggak mau jadi orang yang bingung ketika hidup sudah lagi di entertain gitu. Maksudnya emang kamu udah nggak di entertain? Udah 2 tahun ini kan udah off Nah, itu tadi aku mau tanya ini tuh, Paus. Ya. Apa yang membuatmu alasan udah tidak keluar di Inter? Karena kayak seangkatan-angkatanmu kayak siapa Mas Boris kan masih aktif. Nah, Paus tuh kok jarang terlihat sekarang. Udah pernah ngerasain overexpose sih, Matt. Jadi terlalu putih. itu kalau iya benar. Exposure bro. Iya. Jadi kayak surga ya. Ambil gini lagi. Putih banget putih. Nah, tapi itu tadi aku mau nanyain, paling. Iya. Nah, maksudnya Pi. Ya jadi kayak apapun yang gue lakuin, terus gue kayak punya statement apa, gue ngapain itu selalu aja jadi bahan gitu. Oke. Jadi kayak gue ngerasa kayak masa mau dikambing hitamin terus sih, maksudnya mau di ya ada isu apa terus kayak nutupinnya dengan statement gue apa yang mana, terus kayak ini apa namanya prestasi gue apa, terus yang dibahas tuh yang lalu-lalu gitu kan, selalu ada klibat kayak gitu kan, lama-lama tuh jengah juga kayak gitu-gitu. Maksud gue tuh kayak gue bukan yang awalnya ya baik-baik aja gitu ya, maksudnya kayak ya namanya juga orang cari nafkah. Cuman lama-lama tuh kayak buat gue pribadi kayak nggak suka juga gue dituduh dengan apa yang tidak gue lakukan gitu. Dan gue juga tidak suka juga kalau misalnya kayak apapun yang gue kerjakan dan ya maksudnya gue tidak pernah secara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci statement gue yang lalu gitu. Terus dipakai terus buat kayak mereka mau nyari traffic dan segala macam, dan capek juga lama-lama gitu. Yang gue sedang tenang-tenang aja, tidak ingin ada keributan apa-apa, terus tiba-tiba ada media yang upload artikel yang sebenarnya udah lewat, terus jadi ribut, jadi apa kayak ini sepertinya bodoh deh ini kayaknya misalnya gue terus-terusan ada di sini gitu. Terus kayak gue mikir kayak daripada gue memikirkan hal ini akhirnya gue dapat ketika gue lagi sepedaan sih, maksudnya kayak hal yang gue asumsikan tidak akan terjadi ini atau yang sudah terjadi ini tuh jadi hal yang nyedot energi gue gitu. Jadi bikin gue capek tanpa ada alasan yang jelas. Nah, sudah lebih jelas capek ya tanjakan gitu. Iya. Padahal kalau secara job yang datang masih ada aja kan, Bagus? Alhamdulillah masih ada aja. Tapi lu lebih memilah sekarang ya? Lebih ke kayak ya udah cukupnya segimana, udah gua ngerjain yang itu aja. Gitu. Karena sisanya itu kayak gua mikirin kayak dari banyaknya artis yang akan bertahan sampai tua paling 1 atau 2 gitu. Iya. Pantesan kalau kayak artis Hollywood atau kayak macam Kurt Cobain dan angkatan-angkatannya pada saat itu udah overexposure. Itu masih di negara luar ya, apalagi masih itu di negara luar. Akhirnya sampai banyak mereka yang mengakhiri hidupnya. Iya, itu salah satunya kan. Mungkin salah satunya kayak gitu. Terus kayak apapun yang gue omongin sudah tidak bakal didengar lagi, karena ujung-ujungnya juga orang pasti bakal ingetnya yang artikel-artikel yang lama lagi gitu. Jadi kayak aduh ngapain ya gitu. Udahlah nyari hal baru aja buat gue pribadi gitu. Jadinya dari situ gue nemuin lagi reason lagi untuk balik lagi ke komedi, balik lagi ke jadi stand up komedi lagi apa gimana gitu. Maksudnya kayak apapun yang gue kerjakan sekarang itu tuh untuk supaya gue kangen lagi ke situ sebenarnya mah gitu. Dan makanya ya berarti iya. Dan itu wajar kok, wajar.
jadinya kayak ya udah, maksudnya kayak oke dari sepedaan mau kemana? Oh mau ke triathlon, mau ke Ironman apa segala macam. Apakah bisa hidup dari situ masih belum tahu. Cuman maksudnya kayak gue pengen punya cerita baru lagi nih di hidup gue buat dibagi gitu. Gue di umur segini tuh ternyata masih banyak kok bapak-bapak di luar sana tuh yang mau nyari sekedar achievement kecil gitu. Benar. Dari achievement kecil yang mungkin buat ngasih tau ke keluarganya kalau enggak, lu jangan bilang gue lemah, gue tuh sebenarnya masih mampu, cuman gue emang lagi nggak pengen di situ gitu. Tunggu sampai flow-nya tuh, sampai sistemnya, sampai universe ini tuh akan ngedorong gue ke situ lagi. Itu emang jalan gue gitu. Setuju. Kayak 3 tahun 4 tahun terakhir yang lalu itu gue mikir kayak gue dulu pernah nulis buku bestseller, jadi penulis skenario film, orang-orang yang belajar bareng gue udah jadi orang-orang hebat. Terus apa ya achievement besar lain yang bisa ku capai gitu. Sampai akhirnya itu bikin gue sempat agak gila sih. Maksudnya agak gila tuh kayak anjing, hidup udah bosenin banget nih, dan gue udah gak punya power untuk mungkin mencapai achievement lebih gede dari itu gitu. Gue udah gak punya tekad segede dulu, gak punya motivasi segede dulu, tenaga apalagi gak segede dulu. Akhirnya yang gue cari waktu itu adalah gimana caranya biar waras. Ternyata waras pikiran itu dimulai dari waras badan. Akhirnya pas gue ngeliat badan gue sendiri, hancur baju, ini badan udah kayak om banget gitu. Pasti bakal diserang pertama tuh pasti badan dulu. Iya, begitu gue udah mulai bisa ngecilin badan gitu, itu kan butuh konsistensi dan sebagainya. Gue ngerasa wah ini achievement kecil, tapi gue happy. Terus sekarang lari, gue bisa pace 6, heart rate 126. Itu achievement kecil. Banyak yang lebih bagus gitu. Tapi buat gue nggak harus diakui orang ya. Nggak harus. Pembuktian ke diri sendiri bahwa gue dulu benci lari, tapi sekarang gue bisa lari kayak gini aja udah. Gue bisa berubah ya. Itu pencapaian kecil. Justru ternyata hidup semakin kita dewasa, pencapaian kecil inilah yang bikin kita bertahan. Kalau kita nunggu pencapaian besar, prosesnya panjang. Hidup kan soal survival kan, bertahan. Kalau yang hal yang kayak gitu ternyata cukup untuk bertahan, ya kenapa nggak dikerjain? Gitu maksud itu tuh kayak gitu. Dan banyak orang yang ngeremehin soal cara bertahan yang seperti itu tuh, seperti kayak lu tuh kayak kurang ambisi. Lu tuh kurang target, kurang goals gitu. Yang menurut gue tuh kayak gue nggak mau jadi orang yang menyebalkan karena cuma sekedar mempertahankan tahta di sebuah bidang gitu. Oke, paham. Karena banyak orang yang menyebalkan karena nggak pengen kegeser gitu loh. Paham. Intinya sih gitu sih, Matt. Maksudnya tuh kayak gue pengen jadi orang yang fluid aja. Gue pengen menjadi sosok yang gue pikirkan gitu. Bukan yang orang lain pikirkan. Jadi kayak gue pengen jadi olahragawan lagi gitu. Gue pengen jadi atlet lagi gitu. Karena gue 10 tahun jadi atlet, gue 12 tahun di entertain gitu, dan ternyata panggilannya balik lagi ke sporty lagi gitu. Jadi kayak ternyata gue tuh patternnya nggak jauh-jauh gitu. Back to the roots orang. Dan banyak orang yang maksudnya kayak kayaknya banyak orang yang nggak tahu kalau gue dulu mantan atlet gitu. Jadi kayak pas gue kesini tuh kayak gue banting setir, enggak. Ini mah back to the roots gitu. Ini tuh balik lagi ke hal yang gue suka, dan menurut gue kayak gimana caranya gue bisa ngasih tahu anak gue dengan hal yang lebih real aja gitu. Kayak ayah pernah sepedahan dari sini ke sini, ayah pernah gini, kayak kamu pasti bisa kok gitu kan, real. Bukan kebohongan yang gue balut dengan embel-embel demi motivasi, kebaikan anak gitu, atau motivasi gitu. Nggak mau gue pengennya kayak yang jadi contoh adalah hidup gue, yang jadi contoh adalah pengalaman gue gitu. Karena dengan apa ya, maksudnya gue nggak mau bullshit aja sama anak gue nggak mau deh gitu. Dan supaya tidak bullshit itu ternyata capek gitu aja, intinya sih gitu. Dalam prosesnya pembuatan cerita ini capek, nanti kita ngasih taunya pun juga capek juga gitu. Jadi tapi mungkin akhirnya jadi lu mensyukuri apa yang udah dipunya hari ini ya, jadi lebih gitu bagus ya. Ya Mas Ali kenal gue bertahun-tahun, cuma hal itu yang nggak berubah dari gue kayaknya sih. Maksudnya kayak nggak ada goals besar apa gimana gitu yang nggak ada. Gue ngelihat teman-teman gitu, kayak gue ketemu teman-teman baru, teman-teman lama support gue apa yang gue kerjakan sekarang gitu, sampai anak-anak setelah bilang kayak, weh atlet nih gitu. Maksudnya udah bukan lagi kayak apa ya,
sosok yang mengancam lagi. Saingan gitu. Maksudnya kayak orang ya jadi jauh lebih apa ya? Jauh lebih welcome gitu. Terus gua ketemu teman-teman baru ini yang menurut gua sama-sama apa ya? Petarung juga, petarung dalam pikiran juga. Jadi kayak pokoknya kalau ada anak-anak long ride kan disebutnya, kalau anak-anak long ride itu yang ultra cycling yang 300-400 kilo kan disebutnya kan bocah minggat kan. Karena pasti kayak orang mau minggat gitu. Kalau anak motor lu bisa gak kelihatan minggat. Paham. Anak motor nggak bisa kelihatan minggat, nggak bisa. Maksudnya bisa kelihatan gak minggat gitu. Cuman bawa motor jaketan. Iya, udah. Lu bisa berangkat gitu. Lu bisa pakai celana dalam di Indomaret lah, apa segala macam bisa kan. Anak sepeda nggak bisa. Pasti dari tasnya udah kelihatan. Iya. Terus banyaknya botol minum yang ditaruh di dalam sepeda juga itu juga kelihatan. Maksudnya kayak ini bocah minggat mau kemana nih? Dan biasanya kalau mereka udah mau finish, bukan selamat, bukan apa, tapi kayak udah beres belum masalahnya gitu. Oh, ditanya itu? Iya, semoga udah beres ya masalahnya gitu. Semoga apa yang lo lagi pikirin selesai ya gitu. Keren. Kompleks, men. Meditasi dengan bersepeda. Makanya ada sebutannya orang yang sudah bersepeda di atas ratusan kilo ini pulang tuh katanya sih jadi orang yang baru gitu. Bukan orang yang berangkat itu kayak ditinggal gitu. Sistemnya kayak orang kayak musafir ya. Iya. Kalau musafir yang sebenarnya itu kan sebetulnya lu tidak dibekali bekal apa-apa nih, Pateng. Lu kalau di Jawa tuh yang tahu gue, jadi dia disuruh gurunya, kiainya biasanya. Udah kamu dari sini pengembara. Kamu nggak bawa apa-apa. Tapi kalau orang ngasih lu nggak boleh minta ya. Tapi orang ngasih lu terima. Iya. Tapi lu nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Lu jalan kaki itu lu kayak proses perjalanan itu yang menjadi pribadi yang gimana lah gitu intinya. Tapi bercandaannya sih sebenarnya orang barunya adalah karena hitam banget ya. Jadi kayak siapa nih gitu kayak orang baru. Padahal sunburn. Padahal emang kebakar. Geseng banget aja udah gitu. Cuma ya itulah maksudnya perjalanan kayak gini yang gua akhirnya dengan gua meliburkan diri gitu kan, biasanya kan gua tidak ada di entertain kan karena ada masalah. Iya. Nggak tahu kayak gitu. Kali ini gue memutuskan buat tidak ada di entertain karena gue yang milih untuk nggak ada di situ. Berarti ini pilihan lu memang ya, Pak? Memang ini pilihan gue, gitu. Siap. Ya wis kalau begitu. Biasanya diboikot sekarang. Benar. Biasanya diboikot sekarang baik aja. Iya. Bagus. Ya, semoga apa obrolan kita hari ini bisa menjawab beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman. Kayak gitu tuh set gini, terus lihat teman-teman yang lain. Emang gitu sistemnya. Emang gitu sistemnya. Jadi saat gue bicara, mata kalian saling bicara. Gue tahu. Anjing emang. Tawuran bangsat semuanya. Tapi betah gue anjing. Oke, teman-teman. Thank you, Paus. Sama-sama. Good night, my friend. So lonely. Oke, kamsya semuanya. Apa? Terima kasih. Iya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bergairah selalu dan beken. Oke, ditutup terakhir sama joknya. Jokes Salib. Ditodong lagi ya. Kan mematikan, Mas. Iya, mematikan. Gak bisa habis. Karena ini tutup, jadi kayak ini materi closingan. Materi closing. Singkat, Mas Ali. Please. Materi closingan yang paling lucu Mas. Habis itu lu bilang saya Alit, selamat malam. Gitu. Gitu. Gak bisa ditodong. Nggak bisa. Nggak biasa kamu ada tuh. Please. Lintin ayo. Iya. Dia anak ini namanya Karma, lu tuh jadi anak-anak motor di Jogja kan lu yang ngodong. Iya benar. Iya. Ayo, please. Ayo. Nggak mau. Terakhir gitu, saya Alit. Apa tadi? Apa gimana? Saya Alit, selamat malam. Iya, gitu. sampai selesai. Iya selesai ya kan gitu. Ayo. Satu punchline aja habis saya Alit selamat malam gitu. Nggak bisa. Diiringi dengan tawa. Anak motor masa lucu nggak bisa. Nice. Anak motor tuh harus cool. Ya udah. Ya waktu
otomotif lah gitu. Nggak bisa kayak otomotif. Agak bisa. Enggak mau. Terakhir nih, closing. Gue tuh udah jadi orang cool sekarang. Kuli. Aduh, udah mentang-mentang Jawa loh. Emang Jawa kuli. Ya presiden. Nanti kita kirim di DM aja jokesnya Mas Aidil terakhir. Oke, thank you very much. Good night, Greg.